Halo guys, kembali lagi di channel Brilian Legacy. Oke, gue kali ini mau sharing aja nih. Jadi salah satu resiko kita investasi atau beli saham itu adalah saat perusahaannya pilot ya. Gitu. Jadi belum lama itu kan ada kejadian di apa namanya, lupa gua nama sahamnya itu di sini apa ya, Sritex, Sril ya. Nah ya, oke. Nah ini Sril, dia itu sudah hampir 5 tahun disuspend dan akhirnya dinyatakan pilot ya. Itu dinyatakan pilot. Nah, kita akan coba, nah, kita coba cari tahu ya kenapa, bukan cari tahu kenapa dia pilot ya. Kita coba belajar dari saham-saham yang pilot ini biar kita nggak nyangkut ya, akhirnya begitu beli suspend dan dipilotkan. Nah, belum berita ini juga ada nih, masih fresh, yaitu sama ini di sektor tekstil juga ya. Nama sahamnya itu SBAT. Nama sahamnya SBAT ya. Nah itu di sini tadi gua udah, nah harganya satu, dan lihat tuh labelnya juga sama ya, lengkap gitu ya, ada BLSYX itu. Nah gue mau kasih apa ya, gambaran ya. Nah gambarannya itu adalah di sini nih. Jadi kalau kalian beli saham, nah tolong diperhatikan balance sheetnya ya. Nah, balance sheet ini ada cash, lalu ada total aset, ada total liabilitas, ada short term debt, long term debt, total equity, dan net debt quarter. Oke, kita coba bahas satu-satu. Cash berarti itu uang cash yang dia punya lah gitu. Lalu jangan langsung ke total aset ya. Nah, total liabilitas adalah total hutang yang dia punya. Nah, lalu di sini ada short term debt dan long term debt. Nah, ini sama-sama hutang, cuman bentuknya debt. Kalau debt itu dia pinjamannya ke bank. Ya, jadi kalau liabilitas itu gabungan ya. Itu antara hutang bank dan hutang non bank. Hutang non bank itu mungkin ya kayak kalau dia punya induk perusahaan yang dipinjemin dari induknya gitu ya, atau dari pemegang saham pengendalinya. Nah itu dia bisa juga tuh masuknya utang tapi enggak debt, bukan pinjaman ke bank. Artinya tidak apa ya, harusnya sih nggak berbunga ya kalau minjemnya ke pengendali gitulah ya. Ya, jadi kalau di sini yang perlu diperhatikan adalah debt. Nah, debt itu dibandingkan equity, nah sebisa mungkin jangan sampai lebih besar debt daripada equity gitu ya. Tapi ini bagi sektor-sektor perbankan nggak berlaku ya, karena di perbankan itu dia hitungannya debt apa liabilitas ya. Nanti kita cek ya, coba sampling BBRI. Nah, kalau di BBRI itu balance sheet mana balance sheet? Nah, dia nggak ada debt ya, dia adanya total liabilitas. Nah, DPK itu dana pihak ketiga, uang-uang kita itu dianggap adalah liabilitas. Itu bukan miliknya Bank BRI secara utuh.
gitu ya. Nah, kita balik lagi tadi ke sampelnya sebat. Tuh, sebat lagi namanya. Nah, di sini coba kita perhatikan adalah ada depth-nya itu 338 m dan ekuitasnya itu cuma 148 m ya. Artinya kalau dia mau jual seluruh ekuitas yang dia punya itu belum bisa nutup buat bayar utang gitu, terutama utang yang berbunga ini gitu. Nah itu biasanya si perusahaan akan mengajukan PKPU lah ya, artinya penundaan kewajiban lah gitu, biar eh, ditagihnya mungkin nanti tahun depan gitu, barangkali perusahaannya masih bisa jalan dan menguntungkan gitu. Nah itu kalau dia PKPU-nya tidak dikabulkan, nah nih kayak si sebat ya, di yang kejadian di sebat nih, nah, akhirnya jadinya dipilotkan gitu, seperti itu gambarannya. Lihat nih ada ada 2 juta lembar saham tuh, kurang lebih, yang dimiliki oleh publik ya, ya retail kayak kita, yang akhirnya udah nggak bisa keluar gitu, nggak bisa dijual juga. Ada PT Industri Telekomunikasi Indonesia, tapi bukan Telkom kali ya harusnya. Nah itu seperti itu. Nah di sini ya, kita lihat ya, ada sampling lagi dari beberapa emiten yang sebenarnya mirip-mirip tapi masih bisa bertahan. Nah di sini ada Bitek, kita coba cek. Oke, Bitek balance sheet. Nah ini total debt-nya itu 2,3 triliun dan ekuitasnya hanya 410 gitu. Nah, dan baru kemarin kayaknya dia nggak tahu ya, saya lupa bulan apa, bukan baru kemarin banget. Jadi dia berhasil permohonan PKPU-nya tuh, penundaan kewajiban pembayaran utangnya itu selesai. Atau tuh sampai kapan ya. Kalau di saham-saham seperti itu ya high risk high returnnya. Kenapa high risk ya, bisa aja disuspend karena dinyatakan pilot akhirnya nggak bisa keluar. Oke, lanjut di Garuda. Nah, Garuda ini juga mirip ya, total debtnya 63 triliun, ekuitasnya malah minus 30 triliun. Ini sangat-sangat tidak sehat sebenarnya, tapi karena ini apa ya, perusahaan BUMN ya, yang harus dijaga ya, dipertahankan oleh negara sebisa mungkin. Seperti itu, walaupun harapannya sih kita dari sisi manajemennya bisa terus memperbaiki ya. Sebenarnya waktu dipegang Pak Irfan itu udah oke ya. Nah, di sini nih, nah kalian lihat di kuartal 2 2022 itu ada cuan 58 triliun. Nah itu bukan real cuan ya, itu adalah hasil restrukturisasi hutang ya. Jadi hutangnya Garuda itu dari berapa akhirnya berkurang lah sekian puluh triliun. Nah itu dimasukin jadi angka keuntungan ya, yaitu ya seperti itu ya. Nanti juga di saham-saham yang berikutnya ada tuh. Jadi seperti itu sepertinya. Jadi
di 2023 udah bisa cuan. Nah, ini udah bisa cuan bersih ya di 2022 itu. 2023 deh, 2023 udah bisa cuan bersih. Nah sayang 2024 nya malah anjlok lagi ya gitu. Jadi ya memang ini tuh harus apa ya, siklusnya itu harus dijaga sih, siklus cuannya ya. Jadi dia itu kan cuan di kuartal 4 sama di kuartal yang ada Ramadannya. Nah, kenapa? Karena itu pasti dia akan banyak rute tuh buat orang pulang kampung, sama saat ada di kuartal yang ada hajinya. Nah, itu juga harusnya jadi katalis positif. Nah, sayangnya kadang kalau saat Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, sama kalau Ramadan dan Idul Fitri, nah itu malah disuruh apa tuh, suruh kasih tiket murah ya, padahal itu kan bisa dibilang peak seasonnya gitu ya, cuan-cuannya tuh di momen-momen itu, tapi ya dari sama pemerintah kadang dipaksa untuk kasih tiket murah ya, jadi mau nggak mau ya susah lah untuk cuannya gitu. Nah itu di Garuda ya, lanjut di PBRX ya. Oke, sorry, PBRX. Nah PBRX ini coba lihat ya. Mana nih? Income balance sheet. Nah ini di PBRX. Nah di PBRX sebenarnya masih sehat sih, masih oke ya. Total debtnya itu 500 M. Nah equity-nya ada 2,3 T gitu. Nah tapi dia juga baru berhasil ini juga ya, restrukturisasi nih di kuartal pertama tuh itu. Jadi mungkin ada utang-utangnya yang berhasil diturunin lah dari restrukturisasi itu, apa ya bahasanya, nego kali ya. Jadi kalau kalian punya utang gitu ya, apalagi utang berbunga, nah kita bisa tuh nego, misalkan ya bunganya gak usah dihitung deh gitu, yang penting pokoknya dibayar, nah misal kayak gitu kan. Nah mungkin itu negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Jadi akhirnya karena berhasil melakukan restrukturisasi atau negosiasi tersebut, si perusahaan ini di sini dicatat sebagai laba lah gitu, laba bersih gitu. Nah kalau PBRX sebenarnya masih oke ya, masih aman lah harusnya ya, disclaimer. Nah di FIFA kalau nggak salah sama juga dia. Nah dia ini aman lah malah ya, cenderung aman sih kalau dibandingkan dengan debt ya. Ekuitasnya itu 10 M, utang berbunganya 12 M gitu. Cuman nih ada liabilitas sampai 6 triliun itu loh, itu harus dicek lagi tuh kemana aja gitu ya, padahal dia juga baru restrukturisasi ya. Jadi ini kayaknya di kuartal 4 2024 tuh dia berhasil restrukturisasi ya, utangnya dari 11 T itu jadi berkurang, tadi tinggal 6 T. Nah nggak tahu di kuartal 2 juga mungkin ada restrukturisasi ya, karena kita lihat dari potensi dari revenue-nya cuma 200 M tapi net income-nya bisa 1,3 T gitu. Nah berarti ini cukup oke lah, berhasil merestrukturisasi hutangnya gitu ya. Oke, itu di
guys, informasi yang bisa gue share mungkin ya. Kepanjangan sampai 15 menit. Ya intinya kalau masuk ke sebuah saham tolong pastikan lagi di balance sheet itu total debt dan ekuitasnya, kalau bisa dengan cashnya ya. Kalau cashnya dibandingkan debtnya itu nggak beda jauh gitu ya, atau minimal 20% ya itu dibandingkan debt, karena kan pasti debt itu kan membutuhkan bunga untuk dibayar gitu. Nah kalau cashnya buat bayar bunganya aja nggak ada, ya apalagi buat bayar pokoknya gitu. Itu ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Thank you.